Ya, selamat pagi. Selamat datang di webinar yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia. Terima kasih kepada para narasumber yang hadir pada hari ini dan juga kepada para partisipan yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahmat Subianto, yang akan memandu acara sampai 1,5 jam ke depan. Sebelum webinar dimulai, saya ingin perkenalkan yang pertama, narasumber kita. Yang pertama adalah Pak Tutuk S.H. Cahyono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. CV singkat Pak Tutuk. Pak Tutuk ini pendidikan terakhirnya dari Vanderbilt University, Magister MA in Economics di Amerika. Kemudian sudah di Bank Indonesia baik di pusat maupun di daerah ya Pak. Kemudian juga ada pengalaman di Philips Development Corporation sama di The Sunway Bank Limited di Amerika. Selamat pagi Pak Tutuk. Selamat pagi Mas Rahmat, selamat pagi Mas Leksi semuanya hadirin. Terima kasih. Sudah. Ya. Kemudian narasumber yang kedua ada Pak Leksi Roland Rompas. Beliau adalah Presiden Direktur dari PT Transkon Jaya Tbk di Balikpapan, perusahaan terbuka yang ada di Balikpapan. Pak Leksi ini sejak 2002 bergabung di Transkon hingga kemudian menjadi Presiden Direktur sampai sekarang. Selamat pagi Pak Leksi. Selamat pagi Mas Rahmat, selamat pagi Pak Tutuk dan semua yang sudah hadir. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Siap. Untuk para attendee yang datang di webinar kali ini, apabila ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung menulis di kolom chat, nanti akan saya bacakan, tidak harus menunggu nanti di belakang, tapi nanti kalau ingin bertanya secara langsung nanti bisa juga akan disampaikan. Nanti akan sampaikan di belakang ketika sesi diskusi. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa kita langsung ke pembicara, Pak Tutuk. Saya persilahkan, Pak. Baik, Mas Rahmat, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Baik, terima kasih Mas Rahmat, Pak Leksi, dan Bapak-Ibu sekalian hadirin yang saya hormati. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih Mas Rahmat diundang di acara ini, dan maaf lahir batin ya Bapak-Ibu sekalian setelah kita melewati hari Raya Idul Fitri dan Ramadan bagi yang merayakan. Saya akan mulai mungkin memberikan sebelum masuk ke inti masalah, saya akan dua bahasan utama. Pertama, saya ingin membahas mengenai bagaimana kondisi global, nasional, dan punya Kalimantan Timur ya. Saya bicara Kalimantan Timur untuk hari ini kaitkan bagaimana nanti kita untuk lebih memperkuat membuat bagaimana kita pemulihan atau percepatan pemulihan ekonomi di Kalimantan Timur dan juga akan menyumbang ekonomi Kalimantan Indonesia secara umum. Baik, saya akan mulai. Kita coba lihat globalnya kayak apa, seperti apa globalnya, Bapak-Ibu sekalian. Kita lihat global, next slide. Pertama yang mungkin kita perlu sampaikan bahwa global itu sekarang membaik, ya, terus membaik sesuai perakiraan kita. Bapak Ibu lihat motor utama perbaikan itu adalah Amerika dengan Tiongkok, ya, tentu juga beberapa negara lain. Tapi karena kekuatan ekonominya besar Tiongkok dan Amerika, mereka menggerakkan dunia. Kita lihat bagaimana Amerika dan Tiongkok ini menggerakkan dunia. Dan yang kedua, yang mungkin tidak kalah penting, perlu kita waspadai adanya ketidakpastian pasar keuangan, ya. The Fed atau Bank Sentral Amerika juga saat ini sudah ancang-ancang mau memulai pelan-pelan bertahap mengurangi kucuran dana di pasar keuangan global, sehingga nanti akan menimbulkan ketidakpastian sampai dengan akhir tahun depan, sampai dengan tahun depan. Dan yang ketiga, ciri khasnya adalah beberapa negara itu terjadi divergensi, artinya tidak sama.
kondisi ekonomi di masing-masing negara tidak sama. Ada yang sangat maju kayak Amerika, Tiongkok gitu ya. Dan juga yang masih agak berkutat kayak India sekarang berkutat ya. Indonesia alhamdulillah kita trennya membaik gitu ya. Kita lihat harga komoditas utama kita sebelah kanan bawah itu membaik terus ya. Batu bara itu sampai year to date sampai mulai Januari sampai saat ini sudah di atas 50% perbaikan harganya. CPO juga demikian hampir 50%. Itu gambaran dunia Bapak Ibu sekalian ya, ada perbaikan-perbaikan. Next slide. Kita lihat bagaimana kondisi ekonomi nasional. Nah ini mungkin kita masuk nasional dulu sebelum ke Indonesia. Saya gambarkan dunia tadi karena memang kondisi global itu sangat mempengaruhi Kalimantan Timur karena kita banyak melakukan ekspor batubara, CPO dan sebagainya. Oke, kita slide next slide lagi. Slide masuk ke slide yang nasional. Bapak Ibu sekalian, perbaikan di nasional itu sudah terjadi sejak triwulan ketiga tahun lalu dan terus mengalami perbaikan. Momentum perbaikan terus berlanjut di triwulan ke-1. Namun memang kita akui belum terlalu kuat ya Bapak Ibu sekalian. Kalau lihat tabel di bawah, itu pertumbuhan kita di triwulan 1 itu masih kontraksi. Tapi sudah membaik terus dibandingkan kontraksi-kontraksi sebelumnya gitu ya. Paling dalam itu 5% lebih di triwulan kedua terus membaik. Nah, kalau kita lihat secara spasial, yang memang masih merah itu salah satunya Kaltim gitu. Nggak banyak lagi yang merah. Kalau Bapak Ibu lihat gambar kanan atas, itu Kaltim masih merah Bapak Ibu sekalian. Artinya lebih buruk dibandingkan triwulan sebelumnya. Tetapi memburuknya nggak banyak, trennya tetap membaik. Sedikit aja, nanti saya akan gambarkan kenapa sedang agak memburuk sedikit gitu ya. Meskipun trennya terus membaik ya sejak triwulan kedua. Oke, next slide. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, perkembangan ekonomi kita tidak terlepas daripada kondisi COVID kita, kondisi mobilitas masyarakat kita. Kalau kita lihat COVID kita, itu trennya terus menurun ya, tabel kiri atas seperti itu. Dan juga kalau lihat Bapak Ibu lihat di bawah, itu mobilitas masyarakat juga terus meningkat. Termasuk Kaltim, mobilitasnya terus meningkat, gitu ya. Cuman yang memang kita perlu waspadai, COVID kita itu Kalimantan Timur itu tengah atas ya, tengah atas yang saya kasih kotak hijau itu kecil itu adalah bagaimana tingkat penyebaran COVID di kita masih di atas rata-rata. Dan yang kedua, vaksinasi kita sampai dengan 21 Mei itu masih ya vaksinasi kita masih sekitar 4,5 ya persen saja dari proporsi penduduk yang ada. Jadi cukup rendah ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di beberapa negara itu sudah cukup tinggi dan di Asia Tenggara catatan saya juga relatif agak rendah juga gitu ya. Kecuali Singapura dan beberapa. Tapi negara maju sudah cukup tinggi gitu ya, sudah cukup tinggi. Bahkan sampai Amerika kalau tidak salah sudah 40-an% gitu ya. Oke, kita lanjut ya, bahwa kita perlu waspadai COVID ya. Ini link panelis ya? Oke, lanjut ya, kita lihat sekarang bagaimana perkembangan nasional di indikator-indikator nasional kita yang penting. Next slide, kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat proyeksi tahun 2021 itu pertumbuhan kita akan positif cukup tinggi. Karena memang base year-nya tahun dasar 2002 sangat rendah, dan yang kedua memang ada perbaikan-perbaikan seperti tadi, maka pertumbuhan kita bisa cukup tinggi 4-5%. Inflasi juga masih manageable, defisit transaksi berjalan itu juga sangat rendah. Ini akhirnya tekanan terhadap rupiah nanti juga tidak terlalu besar. Dan yang paling penting, kreditnya diproyeksikan akan positif cukup lumayan, 5-7% di tahun ini. Jadi cukup lumayan. Oke, next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kondisi-kondisi seperti ini, kalau kita lihat seperti ini, maka kita perlu kebutuhan untuk bagaimana kita sinergi kebijakan untuk mendorong, karena memang masih rendah. Kreditnya itu masih rendah, 5-7 itu cukup rendah, dan perkembangan sekarang, Bapak Ibu lihat gambar yang grafik di tengah permintaan kredit, itu menurun terus. Jadi kita harus kuatkan. Kenapa kita harus kuatkan permintaan kredit? Karena dia harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat faktor-faktor risiko maupun plus minusnya, kita lihat faktor global ya. Faktor global tadi saya sebutkan bahwa the Fed atau Bank Sentral Amerika itu akan berencana menormalisasi. Artinya apa? Dia akan mengerem yang namanya kebijakan-kebijakan easing. Jadi gelontoran dolar ke pasar keuangan yang akan menyebar ke seluruh dunia itu akan dikurangi.
itulah yang akan menyebabkan risiko penguatan USD. Risiko USD menguat artinya rupiah melemah. Nah, itu alhamdulillah memang kalau menurut beberapa pengumuman-pengumuman dari The Fed itu terjadi di tahun depan. Artinya kita masih punya waktu gitu ya untuk menguatkan lagi fondasi fundamental kita. Bagaimana domestiknya? Domestik ada 3 poin penting. Pertama, bagaimana kita mendistribusi atau mengaktifkan vaksin-vaksin. Jadi kalau kita tidak vaksinasi yang agak cepat, itu herd immunity kita itu relatif rendah. Kalau immunity rendah, artinya dampak kepada masyarakat juga akan berisiko tinggi terhadap COVID. Relatif lebih tinggi ketika vaksin daripada vaksin lebih dipercepat. Yang kedua, kita tahu kita sekarang mewaspadai adanya mutasi-mutasi virus. Ya, itu yang perlu kita waspadai Bapak sekalian. Yang terakhir adalah bagaimana kondisi PPKM kita. Nah, kondisi sektor real kita itu saat ini masih tertekan konsumsi masyarakatnya. Sebagaimana kita tahu, porsi konsumsi masyarakat cukup tinggi di pertumbuhan ekonomi nasional, sekitar 40% lebih. Nah, dengan demikian, maka dia akan menekan juga investasi. Nah, inilah perlunya, di sisi lain sektor perbankan, ya, kalau kita lihat, ada faktor positif memang, keuntungan cukup tinggi perbankan. Likuiditasnya melimpah. Restrukturisasi juga sudah mulai turun. Artinya masalah-masalah sudah mulai melambat. Tetapi suku bunganya masih tinggi. Lending start masih tinggi, masih ketat. Nanti mungkin Pak Lexi bisa ini kan di suasana di bisnis gitu ya. Nah, inilah yang membuat kami di Bank Indonesia bersama OJK, Kementerian Keuangan dan LPS itu membuat paket-paket kebijakan untuk memberikan supply kredit atau untuk menguatkan sektor real. Nanti akan jelaskan kemudian. Next slide. Kalau kita lihat bagaimana kita penguatan itu gitu ya. Nah, kami melihat pertama adalah perlu mendorong kredit-kredit ke sektor prioritas. Itu penting. Yang gede-gede kita harus dorong supaya mereka bisa menggeret ekonomi-ekonomi yang di bawahnya, linkage atau keterkaitan ekonomi dengan ekonomi-ekonomi lainnya. Kalau di Kalimantan Timur, saya kasih bintang di situ, ada tanaman perkebunan, itu adalah yang punya daya tahan. CPO kita cukup bagus, bahkan harganya sekarang meningkat terus. Kehutanan, penebangan kayu, artinya memang terbatas, tapi kita juga punya sumbangan yang cukup positif di sana. Perikanan, ini juga perlu digarap, gitu ya. Dan pertambangan tentunya sebagai penopang pemulihan. Jadi sektor ini kita dorong duluan. Oke, next slide. Apalagi yang bisa dilakukan kalau di Bank Indonesia, kami punya kebijakan, otoritas kami hanya di bidang moneter, sektor pembayaran dan makro prudensial. Nah, inilah yang kami akan garap. Bagaimana kami? Kami sudah selalu kami ungkapkan ke publik bahwa BI sekarang adalah kebijakan akomodatif. Artinya mendorong sektor real untuk terus mengoptimalkan pertumbuhannya. Kami tidak bisa banyak di sektor real selain bagaimana kami mengkondisikan dengan segala kebijakan yang kami miliki. Tentu kami akan mendorong pemulihan ekonominya, mendorong percepatan pemulihannya. Apa saja di nasional aja, Bapak Ibu lihat di kuning-kuning itu, di beberapa itu. Tetapi kalau untuk Kalimantan Timur, yang kami coba lingkari atau kotakin, yang merah sebelah kiri, itu kami tekankan pentingnya kita harus bersinergi. Jadi Pak Lexi dan Bapak Ibu sekalian, kami terus saat ini sedang merancang bagaimana kami bersinergi, terus mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia. Era digitalisasi, era pandemi itu penting untuk mempercepat era inklusivitas digitalisasi kepada ekonomi dan keuangan. Kami saat ini merancang bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan perbankan maupun dengan pelaku-pelaku ekonomi supaya sektor real yang memang layak dibiayai bisa terus dibiayai dan ditingkatkan. Kami juga mendorong akselerasi, bagaimana cara mendorong akselerasi digitalisasi dan keuangan, itu agar inklusif dan efisien. Kami akan terus memperkenalkan yang namanya KRIS. Bapak Ibu sekalian, KRIS inilah alat pembayaran atau fitur pembayaran non-tunai yang bisa, insya Allah risiko COVID-nya sangat-sangat rendah, bahkan boleh dikatakan tidak ada. Karena apa? Kita tidak tersentuh. Touchless payment, tidak menyentuh, dan kita hanya menggunakan gadget ya, smartphone. Kita bisa pakai GoPay, kita bisa pakai link aja, kita bisa pakai Dana, kita pakai Paytrend dan sebagainya. Oke, ini adalah satu. Yang kedua tentu kami harus edukasi. Tidak hanya merekrut para merchant, tapi kami juga harus edukasi masyarakat untuk supaya masyarakat semakin banyak yang menggunakan KRIS. Next slide Bapak Ibu sekalian, itu adalah itunya. Dan Bapak Ibu, kami juga terus mendorong digitalisasi. Kami lihat saat ini sudah sangat bagus, dorongan terus semua pihak, dan saat ini hasilnya sudah kelihatan di tabel grafik sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Oke, next slide. Kebijakan BI sampai saat ini kita sudah
menggelontorkan untuk penguatan likuiditas perbankan itu sejak tahun lalu itu sudah kurang lebih 800 triliun masuk kepada likuiditas perbankan, quantitative easing. Kami juga mendorong APBN, totalnya sekitar 600 triliun. Dan hasilnya saat ini likuiditas perbankan sangat ample, sangat liquid sekali, ya, seperti itu. Jadi tidak ada alasan perbankan untuk terus menahan-nahan gitu ya, karena memang likuiditas aman. Dan sekarang kuncinya bagaimana kita sektor real juga meyakinkan bahwa sektor di ininya aman gitu ya, layak dibiayai. Terus lanjut BI rate, Bapak Ibu sekalian sudah tahu, kita terus tetap mempertahankan the lowest BI rate ever sejak 15-16 tahun diperkenalkan BI rate, atau sekarang namanya 7 days reverse repo. 7 days reverse repo itu sudah terendah sepanjang sejarah. Ya, Bapak sekalian, supaya ini mengalir ke sektor real gitu ya. Perbankan juga terus menurunkan suku bunganya. Baik, itu nasional. Sekarang kita melihat bagaimana kondisi Kaltim, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kondisi Kaltim saat ini, next slide, itu adalah kalau kita lihat pertama, saya harus bilang kurang nyaman juga ya sebenarnya. Ini adalah kondisi tahun lalu itu terdalam pertumbuhan ekonominya, kontraksi terdalam. Apa yang terjadi? Kenapa? Karena memang sektor pertambangan sangat terpukul. Ya, kita sangat tergantung dengan pertambangan 40%-an. Kita juga terpukul dengan kondisi-kondisi sektor lain yang memang sudah turun jauh sebelum COVID ini berkembang di Indonesia. Jadi pelemahan kalau kita lihat Bapak Ibu lihat tabel grafik di tengah-tengah itu PDRB tambang turun sejak 2020 kemarin. Tapi PDRB industri, ini migas dan lain-lain, itu sudah turun sejak 2017 Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu lihat kalau lihat sebelah di bawah sisi permintaan maupun penawaran, itu hampir mungkin semuanya ya, bukan hampir seluruhnya. Seluruhnya komponen-komponen baik si permintaan maupun penawaran itu turun. Turun semuanya, mulai konsumsi, investasi, spending pemerintah, ekspor, termasuk impornya juga. Sisi penawar juga demikian, semua sektor, tambang, industri, pertanian, ya, berbagai yang lain-lain juga konstruksi juga turun semuanya. Inilah yang memukul ekonomi kita tahun lalu. Kalau kita lihat lebih lanjut, dampak ekonomi kepada sektor-sektor utama kelihatan di next slide. Pertambangan dengan industri pengolahan itu turun drastis, ya. Pangsanya cukup tinggi, tetapi dampaknya kepada kita cukup drastis turunnya. Jadi ini paling hebat pukulannya. Next slide. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di triwulan saat ini ya, perkembangan terakhir triwulanan. Bapak Ibu, COVID dulu ya. Bagaimana COVID-nya gitu ya? Kalau kita lihat COVID, alhamdulillah sudah mulai trennya menurun terus seperti nasional. Tetapi kita harus waspadai saat ini sudah mulai agak flat, Bapak Ibu sekalian. Ada kecenderungan sedikit naik, ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan, Kaltim merupakan ranking 2 prevalensi tertinggi COVID, Bapak Ibu sekalian. Jadi total kasus terhadap per 1000 jiwa itu kita tertinggi kedua di nasional setelah DKI. Jadi ini perlu kita hati-hati Bapak Ibu sekalian. Tren gambar terakhir juga sebagian masih merah ya, sebagian besar masih merah, bahkan hampir semua kecuali Hulu ya di saya lihat yang terakhir Instagram terakhir dari Dinkes. Oke, kita lihat sekarang bagaimana kita vaksinasi. Ini nanti mungkin yang akan dibahas oleh oleh Pak Alexi dan Bapak Ibu sekalian. Vaksinasi kita itu juga belum secepat nasional Bapak Ibu sekalian. Nah, kita masih ranking 17 kalau kita lihat. Ya, kita baru dosis kedua itu cuma 20%, relatif rendah dibandingkan beberapa provinsi lain. Kita ranking 17. Tetapi ini sudah cukup bagus, grafiknya terus meningkat, Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, lanjut ya. Sekarang bagaimana perkembangan triwulan saat ini dan ke depan? Perkiraan kami di semester 2 ini, triwulan kedua ini. Oke, triwulan ke-1. Bapak Ibu sekalian, ekonomi Kaltim itu relatif membaik, trennya membaik. Trennya membaik, tapi triwulan ke-1 agak tertahan. Kenapa tertahan? Nah, Bapak Ibu lihat itu. Sektor yang paling utamanya saya akan gambarkan. Tambang itulah yang relatif terbatas. Meskipun harganya naik, tetapi volume produksinya itu relatif terbatas. Bapak Ibu lihat di bawah, 2001 triwulan ke-1 itu masih kontraksi 3,93. Meskipun sudah membaik dibilang triwulan yang lalu 4,35 ya. Itu faktor utamanya. Kalau kita lihat selanjutnya, Bapak Ibu lihat sekarang lihat next slide. Harga batu bara sebenarnya cukup tinggi ya. Trennya naik terus. CPO juga demikian.
Cuman memang dari sisi pertumbuhan ekonomi masih kontraksi, meskipun sudah membaik ya. Nah, itu artinya apa? Harganya tinggi, naik, tetapi pelaku-pelaku batu bara di Kalimantan Timur belum bisa mendorong pertumbuhan yang cukup tinggi. Faktor kuota juga bisa, faktor elastisitas atau respon kenaikan harga secara cepat untuk mempercepat kenaikan juga mungkin juga sangat kurang gitu ya. Kami menengarai kajian kami melihat bahwa respon daripada pelaku karena kenaikan harga itu tidak bisa secepat seperti produk-produk yang lain yang lebih cepat. Tentu yang lebih cepat ada. Kalau kita bagi lagi IUP dengan PKP2B, perusahaan-perusahaan besar agak lambat untuk menaikkan. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan yang kecil, dia sangat responsif. Begitu harga naik, tapi memang volumenya tidak terlalu besar. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita agak terbatas di tengah harga batubara yang naik. Oke, next slide kita lihat. Next slide Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ekspor-import kita. Kita sudah kembali kepada track ekspor net surplus ekspor kita yang sudah di atas 1 miliar. Dulu sempat cuma 700-an juta, sekarang sudah naik lagi, alhamdulillah. Artinya harga ini mendorong bagaimana perbaikan ekonomi di Kaltim. Memang volumenya masih agak tertahan, tapi harganya naik, harga yang diterima naik, penerimaan naik, tentu perusahaan-perusahaan akan terdorong untuk naik. Next slide. Bagaimana dengan keyakinan konsumen? Ini adalah proksi. Kalau ekspor tadi sampai April, ini adalah sampai Mei. Bapak Ibu sekalian, konsumsi yang menjadi pendekatan kami melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi dari C atau konsumsi di triwulan kedua, itu dari kami punya survei konsumen. Trennya naik terus, tapi kalau kita lihat gambaran daripada ekonomi saat ini, itu masih pesimis Bapak Ibu sekalian. Kalau melihat ke depan, masyarakat melihat waktu ke depan itu sudah optimis. Tapi untuk saat ini masih agak pesimis. Tetapi trennya naik, gitu ya, agak naik. Karena memang mobilitasnya juga naik, gitu ya. Oke, next slide kita lihat inflasi. Oke, kita terpelihara. Catatan saya adalah kita harus tetap kendalikan inflasi pangan. Karena semuanya pangan strategis kita itu datangkan dari luar Kaltim. Oke, next slide. Kalau kita lihat bagaimana stabilitas sistem keuangan, perbankan seperti apa? Ini yang penting bagi pengusaha barangkali. Trennya adalah membaik. Meskipun kondisi pembiayaan di perbankan di Kalimantan Timur itu masih tipis positif, membaiknya tipis sekali, 0,58. Sudah lumayan, sudah tidak kontraksi lagi. Problem utama kita adalah kredit macetnya masih tinggi, di atas 6%. Ya, termasuk di pertambangan itu 28% macetnya. Ya. Perdagangan 8,7%, konstruksi 14,25%, itu cukup tinggi sekali. Next slide. Bagaimana transmisi ketika suku bunga terus turun, apakah perbankan terus juga menurunkan? Iya, Bapak Ibu, kita sudah terus turunkan. Bapak Ibu lihat itu kredit propertinya, kredit kendaraan sudah mulai melandai. Ya, kreditnya tutup, tapi memang tidak secepat penurunan suku bunga. Nah, Oke, Bapak Ibu, itu adalah gambaran nasional dengan Kaltim. Sekarang saya masuk ke inti masalah, mungkin masih ada waktu ya Mas ini ya, sedikit ini. Jadi Kaltim bagaimana kita, Bapak Ibu sekalian, Bappenas itu sudah merancang Indonesia di tahun 2045 atau 45 ya, 40-45 itu menjadi negara maju. Negara maju artinya apa? Ditopang dengan pertumbuhan ekonomi yang mestinya di atas 5 atau bahkan 6-7%. Atau kalau kita meniru pertumbuhan negara-negara maju yang sekarang sudah maju, dulunya masih berkembang, itu tumbuhnya di atas 10%. Tidak bisa tumbuh rendah, gitu ya. Nah, pengalaman kita 10 tahun terakhir misalnya, Kaltim itu tumbuhnya di bawah 5% rata-rata, di bawah nasional, di bawah Kalimantan Timur. Jadi, apakah pertanyaannya, mampu nggak kita menopang pemulihan ekonomi ini, mendukung Indonesia maju untuk mencapai 2045, memanfaatkan bonus demografi, dengan supaya pendapatan per kapita kita di atas 12.500. Mampu nggak kita? Mari kita lihat sebentar ya. Pertama kita lihat bagaimana ekonomi Kaltim itu turun rendah, tidak stabil, tidak berkesinambungan Bapak Ibu, sangat tergantung batubara. Bapak Ibu lihat itu grafiknya ya. Ketika 2019 saya baru datang ke sini, itu harganya turun tapi dipaksa produksi tinggi. Tapi sebaliknya saat ini harganya naik, tapi kita nggak bisa memproduksi banyak. Ya, jadi sangat fluktuatif. Ya. Kedua, demand untuk energi batubara itu akan berhenti menurut International Energy Agency
2050 zero emission. Zero emission, artinya emisinya sudah men-zero. Bapak Ibu sekalian, dunia permintaan sudah harus mengurangi emisi karbon, menahan global warming. Amerika Utara sama Eropa sudah akan mengurangi hingga 2040, berhenti kayaknya dia. Asia Pasifik sudah mulai stagnan sejak nanti 2035. Semuanya mencoba untuk mendorong EBT, energi baru dan terbarukan untuk lebih ramah lingkungan. Ketiga, dampak penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan itu sangat rendah. Yang saya kotakin merah di kiri bawah. Ya, pertumbuhannya tinggi, ya share-nya tinggi, pangsanya, tetapi penyerapan tenaga kerjanya sangat rendah. Yang ketiga, yang keempat, yang paling kanan bawah, daerah utama penghasil batu bara itu kurang inklusif pertumbuhannya, kemiskinannya juga masih relatif tinggi, ya. Itu yang pertama Kalimantan Timur, Kuba, Pasir, Kukar, PPU, Kutim dan sebagainya. Itu adalah persoalan-persoalan utama. Nah, apa caranya kita gitu ya? Nah, ini yang mungkin yang terakhir nanti kita bisa diskusi. Kami punya strategi percepatan pemulihan. Jadi pada saat kondisi saat ini itu blessing juga buat kita. Bagaimana kita sekarang mempercepat era digitalisasi ini? Bagaimana kita pindah kepada hal-hal yang sifatnya harus mempercepat. Tidak hanya mempertahankan seperti saat ini yang tumbuhnya sangat tertekan di bawah 5, bahkan di bawah 4, gitu ya. Bahkan saat ini masih kontraksi, sangat cukup relatif dalam dibandingkan nasional, gitu ya. Bagaimana kita punya strategi percepatan pemulihan sekaligus penguatan untuk bisa pertumbuhan kita di atas 5, bahkan kalau bisa di atas 6, gitu ya, 6 atau 7%. Pertama, untuk saat ini quick win tentu vaksin, tetap game changer-nya vaksin. Vaksin adalah sesuatu yang memang kita harus sebagai fundamental untuk membangun herd immunity di masyarakat. Yang kedua adalah kita harus prioritaskan nih, kita punya keunggulan apa di Kaltim. Pemulihan ini kalau kita nggak prioritasasi pengembangannya, kita akan sulit nanti akan terus ini kan. Kita akan kembali tadi zero emission sudah akan di depan mata. Ya, bagaimana kita mengalih? Apa yang kita lakukan? Pertama, hilirisasi Bapak Ibu sekalian, berbasis SDA yang melimpah. Kita punya contoh saat ini sudah ada go to methanol. Kita sudah punya contoh CPO. Kita punya contoh hilirisasi produk-produk lain, karet, perikanan dan lain-lain. Yang kedua adalah pengembangan pariwisata unggulan. Kita punya keunggulan-keunggulan. Saya contohkan kami sekarang sedang bekerja dengan pemerintah untuk mendorong keunggulan pariwisata berbasis ekonomi tempat terbuka ya, lingkungan terbuka yang bebas COVID, relatif sedikit risiko COVID-nya itu di Derawan misalnya, gitu ya. Di hutan Kalimantan Timur juga banyak, gitu ya. Kita dorong yang namanya akses, atraksi dan amenity. Kita dorong juga kapasitas pelaku usahanya lokal supaya berkembang, supaya tercipta ekonomi inklusif. Kita dorong juga digitalisasi, baik itu promosinya maupun pembayarannya. Kita perkenalkan KRIS, kita perkenalkan UMKM onboarding, kita perkenalkan promosi melalui virtual. Ya, yang ketiga adalah tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, ekonomi kita harus kita inklusifkan, perkuat basisnya, dasarnya, fondasinya. Dengan apa? Penguatan UMKM. Yang mana? Yang berdaya saing. Saat ini Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Luar Negeri, Pusat Pelatihan Pendidikan Ekspor Indonesia sedang melatih, mendampingi pelaku-pelaku UMKM yang punya potensi ekspor. Kami datangin satu persatu kemarin, 40 UMKM potensi ekspor kami datangi. Kami sedang membangun database-nya juga. Kami akan dampingi sampai dengan akhir tahun. Insya Allah, mohon doa restunya UMKM sebagian besar atau semuanya nanti bisa ekspor perdana, ekspor yang lebih baik di tahun ini juga. Ya, seperti itu dan tentu juga UMKM onboarding digitalisasi. Saya kira itu dari saya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita dan terakhir tidak kalah penting. Penguatan kawasan industri dengan kawasan ekonomi khusus. Ini adalah fondasi. Kalau kita ingin mempercepat pertumbuhan kita, kalau kita ingin contoh kayak Cina, Vietnam, ya, beberapa negara yang lain, itu kita harus kuatkan kawasan-kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus. Kalau tidak, sumber pertumbuhan kita di sana, gitu ya. Karena di sana ada insentif, di sana ada berbagai macam fasilitas dari pemerintah yang harus kita kuatkan. Kalau ada masalah, mari kita diskusikan. Saya kira bisnis Indonesia bisa memulai untuk diskusi itu, dan kami siap mendukung. Terima kasih, Mas Rahmat. Mungkin agak sedikit panjang sedikit. Saya kembalikan nanti kita diskusi lagi kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Tutuk. Penjelasannya sangat
jelas sekali. Ada beberapa poin mungkin tadi yang bisa saya tandai, tapi mungkin kita diskusinya nanti di belakang karena sambil nanti sekalian Pak Lexi menyampaikan. Jadi yang bisa saya tandain sih seperti batubara naik, tapi kita tidak bisa langsung segera meningkatkan dari perusahaan batubara tidak bisa langsung meningkatkan produksinya gitu ya Pak. Ya. Oke Pak Lexi, supaya langsung bersingkat waktu, Pak Lexi saya persilahkan untuk langsung menyampaikan materinya Pak. Sudah mengundang PT Transkon Jaya Terbuka untuk menjadi salah satu narasumber di seminar kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Tutuk untuk informasinya. Kami bisa mendapatkan tambahan informasi ya. Karena terus terang sebagai bagian dari industri kami membutuhkan informasi-informasi seperti ini dan ini terbuka jelas pada pagi hari ini dan kami bisa menggunakan informasi-informasi itu. Baik, saya akan share screen. Tidak akan panjang karena nanti saya akan banyak gunakan untuk berdiskusi bersama-sama dengan Mas Rahmat dan Pak Tutuk nantinya atas apa yang PT Transkon Jaya Terbuka lakukan di masa-masa seperti sekarang ini untuk menjadi bagian pemulihan ekonomi regional versi perusahaan kami. TRJA adalah kami punya nomor melantai kami punya untuk melantai di bursa saham. Jadi PT Transkon Jaya melantai di bursa saham ini sejak tahun 2000 lalu ya, Agustus tahun lalu 2020. Tidak besar yang bisa kami lakukan, tetapi PT Transkon Jaya yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan tambang dan juga industri yang lain seperti perkebunan, kemudian infrastruktur dan lain sebagainya. Kami juga mencoba untuk bagaimana ikut terlibat dalam pemulihan ekonomi. Tentunya tidak seperti BI yang menjadi bagian dari regulator. Kami hanya apa yang bisa kami lakukan dalam skala kecil, skala mikro di sekitar kami. Jadi apa arti pemulihan ekonomi bagi TRJA, bagi PT Transkon Jaya Terbuka? Baik, next. Ini adalah skema sederhana yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu pagi ini, kepada kita semua, tentang kondisi yang terjadi pada industri yang kami masuki. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu industri yang kami masuki adalah pertambangan. Ya, Kalimantan Timur, tetapi sekarang ini kami sudah meluas ke seluruh Indonesia, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi seluruh operasional kami ini berpusat di Balikpapan, Pak Tutu. Jadi kami adalah perusahaan lokal. Tahun 2002 kami mendirikan perusahaan ini. Saya salah satu yang pertama pada saat itu, karyawan pertama yang masuk. Dan kami mengikuti semuanya, kondisi-kondisi yang ada di dunia pertambangan. Karena awalnya kami memang banyak sekali mengeksplorasi pertambangan untuk masuk ke industri pertambangan. Jadi kami sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tutu tadi, bahwa kondisi 2020 ini sama seperti kondisi 2015, 2018, selalu berulang ya cycle-nya, ya kondisinya di dunia pertambangan. Saya khususnya bicara dunia pertambangan karena disinilah industri kami titik beratkan pada saat itu. Dan pada saat dunia pertambangan terpukul, ya pada saat dunia pertambangan terpukul, kami yang mensupport dunia pertambangan dengan kendaraan kami juga merasakan pukulan itu kepada PT Transkon Jaya pada saat itu. Ya, nah salah satu yang membuat kami terpukul adalah kondisi di mana pada saat itu dunia perbankan seakan-akan menutup pintu untuk semua kondisi, semua investasi yang akan dilakukan di dunia menyangkut pertambangan, di mana kami untuk beli kendaraan bukan tapi merasa jadi sulit pada saat itu karena adanya pengelompokan. Pokoknya kalau dunia tambang jangan dulu deh gitu. Nah, melihat kondisi itu, kami pada akhirnya berpikir bahwa selain dari dunia perbankan, kami harus mendapatkan dana dari
sumber lainnya, ya, dana dari sumber lainnya. Karena di PT Transcon Jaya Terbuka, kami selalu bisa mendapatkan celah untuk dapat masuk ke dunia pertambangan, di dunia pertambangan yang ada di Kalimantan Timur dan sekitarnya pada saat itu di Kalimantan. Ya, secara luasnya kami waktu itu masih berbicara Kalimantan. Tapi untuk ekspansi yang lebih luas di luar Kalimantan, kami membutuhkan dana. Dan dana itu tidak sedikit yang kami butuhkan. Oleh sebab itulah makanya pada saat itu para pemegang saham berpikir untuk menarik dana yang ada di masyarakat, ya, dari publik untuk investasi yang akan dilakukan oleh PT Transcon Jaya pada saat itu. Jadi caranya adalah kami melaksanakan initial public offering atau menjual saham perusahaan, ya, penawaran saham perdana pada tahun 2000. Ya, itu terlaksana pada bulan Agustus tahun 2020. Pada Agustus tahun 2020 itu terlaksana dan itu semua kemudian kami gunakan untuk investasi. Ya, kami gunakan untuk membeli aset, kami gunakan untuk membeli alat, dan ini kita gunakan untuk investasi keluar dari Kalimantan. Ya, seperti informasi dari Pak Tutup tadi. Kondisi pertambangan belum di Kalimantan ini masih belum bisa menggunakan 100% kemampuannya walaupun harga sudah bagus. Itulah yang terjadi dalam proses litigasi dan mitigasi di PT Transcon Jaya. Kami melakukan ekspansi keluar dari Kalimantan, khususnya masuk ke wilayah Indonesia Timur. Ya, khususnya wilayah Indonesia Timur, kami masuk ke Sulawesi. Ya, seperti tadi juga ada di informasi yang disampaikan oleh Pak Tutu, kami masuk juga ke Sulawesi, ya. Jadi kondisi ini kami gunakan dan ini sudah kami lakukan dan sudah bisa dikatakan semua dana yang kami dapat dari publik ini sudah kami gunakan untuk investasi. Dan dana keluar tadi digunakan untuk pembelian aset, dalam hal ini kita gunakan untuk CAPEX, OPEX, ya. Dan semuanya itu kembali lagi ke publik. Ya, semuanya kembali lagi ke publik. Jadi hal yang kecil ini, jadi dengan menggerakkan ekonomi yang ada di Transcon, ya, dengan membayar gaji secara tepat waktu, THR tepat waktu, ya, dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembelian aset, itu semuanya akan membuat yang ada di sekitar PT Transcon Jaya itu juga bergerak. Dalam hal ini stakeholder, ya, karyawannya dalam membeli kebutuhan mereka akan pergi ke pasar, mungkin ke minimarket atau supermarket, itu akan menggerakkan ekonomi yang ada di sana. Kemudian pembelian aset, maka dari supplier kami, baik itu dealer, supplier, dan lain sebagainya, mereka juga bergerak. Dan ini akan menggerakkan ekonomi yang ada di sekitar kita di Kalimantan Timur dan juga di seluruh Kalimantan, bahkan di seluruh Indonesia, walaupun dalam skop yang lebih kecil di sekitar PT Transcon Jaya Terbuka. Ini yang saya katakan tadi, jadi pada tanggal 27 Agustus 2020 PT Transcon Jaya resmi melantai di bursa saham melalui initial public offering. Dan ini terlaksana pada saat pandemi sedang berlangsung, ya, pada saat pandemi sedang berlangsung. Dan ini PT Transcon Jaya menjadi perusahaan satu-satunya perusahaan terbuka yang ada di Kalimantan Timur. Ya, dan kami juga sebagai perusahaan lokal menggunakan pipeline dari Bursa Efek Indonesia yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi semuanya lokal, ya, perusahaan lokal menggunakan regulator lokal untuk mendapatkan dana dari lokal juga. Nah, dengan kondisi ini kami mengharapkan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kami, ya, di Kalimantan Timur, di Balikpapan, Kalimantan Timur, atau di Kalimantan secara keseluruhan, untuk
mencontoh apa yang sudah kami lakukan. Ini tujuannya apa? Untuk menggerakkan ekonomi tadi, ya, untuk menggerakkan ekonomi. Kalau kita bicara kolaborasi tentu harus ada regulasi, ya. Ini sedang dibicarakan di tahap Bank Indonesia Kalimantan Timur. Kami menunggu itu dan kami siap untuk berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Nah, inilah beberapa contoh pembelanjaan modal, ya, Capex kami. Jadi kami masuk ke Sulawesi, kami masuk ke Halmahera. Ini terjadi di masa-masa pandemi. Ya, ini terjadi di masa-masa pandemi. Bukan berarti kita meninggalkan Kalimantan Timur, tidak. Kami tetap ada di sini, kami tetap support proyek-proyek yang ada di sini. Tetapi bagian dari litigasi dan mitigasi, kami harus keluar dari Kalimantan, kami harus keluar juga dari batubara, ya, bukan keluar, maksudnya pelan-pelan masuk ke industri yang lain seperti tembaga, nikel, seperti yang sudah disampaikan di dalam pemaparan dari Pak Tutuk tadi. Oke, ya, masih di apa yang kami belanjakan, ya, kami masuk ke tempat-tempat yang baru. Jadi dalam kondisi seperti ini pun kalau kita memang mau, ya, untuk menggerakkan ekonomi dalam skala kita, ya, saat ini kita bicara skala PT Transcon Jaya terbuka, tidak ada yang bisa menghalangi, ya. Intinya kami bisa terus masuk keluar dari Kalimantan, dan juga untuk menggerakkan ekonomi warga sekitar, menggerakkan ekonomi karyawan dengan pembayaran gaji seperti yang saya katakan tadi, tepat waktu, THR, dan sebagai catatan yang ingin saya sampaikan, sejak pandemi ini berlangsung, PT Transcon Jaya terbuka itu tidak pernah mengurangi karyawan karena alasan pandemi, tidak pernah, ya. Jadi kami bahkan melakukan perekrutan, ya, terus melakukan perekrutan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi di slide ini bisa kita lihat bahwa perusahaan kami tetap berjalan dengan baik, ya. Kami melakukan perekrutan kepada putra-putri daerah untuk kami jadikan sumber daya yang unggul. Karena catatan yang harus kita selalu ingat bahwa Kalimantan Timur adalah ibu kota negara nantinya, ya. Walaupun sudah ditentukan, tapi kan masih belum resmi saat ini, ya. Tinggal menunggu pembangunan infrastrukturnya dan lain sebagainya. Dan dari dana yang masuk, dari masyarakat tadi, investasi yang kami lakukan adalah membeli mayoritas kendaraan dan spare part dari dealer dan supplier yang ada di Kalimantan Timur dan juga seluruh Kalimantan. Jadi inilah usaha yang kami gunakan, yang bisa kami lakukan untuk menggerakkan ekonomi di skala kami, ya, menggerakkan ekonomi di skala kami, yaitu tadi dengan karyawan tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian membelanjakan uang yang mereka dapat dari PT Transcon Jaya dari gaji, THR dan lain sebagainya, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar mereka, ya, dealer, supplier dan lain sebagainya, kemudian bergerak juga dari dana yang kami belanjakan dari perusahaan. Selain dari ini semua, kami juga merasa perlu untuk menguatkan sumber daya manusia yang ada di sekitar PT Transcon Jaya. Jadi kami melakukan CSR dalam bidang pendidikan yang tujuannya adalah untuk membentuk dan menyiapkan putra-putri daerah Kalimantan Timur untuk dipersiapkan pada saat mereka akan terjun di industri atau di bisnis atau di pemerintahan pada saat ibu kota negara nanti benar-benar sudah ada di sini. Dan ini yang kita sudah jalankan dan akan kita intensifkan di waktu-waktu yang ke depan ini. Seperti tadi Pak Tutuk juga mengatakan dalam pemaparannya bahwa relaksasi, bahwa apa itu semua, kami juga mendapatkan kondisi itu, ya, dari diskon atau pembebasan PPNBM, ya,
Dan ini merupakan suatu kesempatan yang kami gunakan untuk meningkatkan jumlah kendaraan yang akan kami jual di pasar penyewaan kendaraan yang kami jalani. Jadi ini semua tentunya kalau kita bisa mengambil kesempatan dari kondisi kita saat ini, itu semua pasti bisa berjalan. Karena hampir 20 tahun PT Transcon Jaya beroperasi, kami sudah mengalami beberapa kali kondisi kesulitan tadi. 2015, 2018, 2020 seperti yang tadi Pak Tutut katakan. Jadi ke depan juga ini kami akan lakukan terus ya, karena perusahaan dapat dengan kondisi ini, dengan relaksasi dan lain sebagainya yang ditawarkan oleh pemerintah, kami bisa membeli lebih banyak aset kendaraan untuk operasional dan juga untuk penyewaan ya. Dan ini tentunya akan menggerakkan juga dealer dan supplier spare part yang ada di sekitar PT Transcon Jaya Terbuka. Jadi kami mengharap memang kondisi ini cepat berlalu, tapi kan kita tidak tahu kapan ini akan segera selesai. Dari pemaparan Pak Tutut juga masih belum ada titik terang kapan ini terjadi. Tetapi sewaktu-waktu kondisi ini memulih, kita sudah ada siap. Dan kalaupun nanti apa yang sedang dibicarakan oleh BI yang menjadi regulator dan nanti akan ada suatu gerakan atau kolaborasi, kami PT Transcon Jaya Terbuka juga siap untuk ikut terlibat di dalamnya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan kepada Mas Rahmat dan juga Pak Tutut dan juga semua Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ini bisa membuka pemikiran kita. Jika ada kesalahan dalam pemaparan, nanti saya mohon maaf dan nanti bisa kita diskusikan, dan semoga kita semua bisa terlibat di dalam kegiatan ini, dalam pemulihan ekonomi ini, karena kita berharap ini semua akan cepat berlalu, ekonomi Indonesia, Kalimantan Timur bisa kembali seperti sedia kala, bahkan semakin baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Leksi. Mungkin kalau kita bisa saya simpulkan sedikit tadi, beberapa hal yang sudah dilakukan Transcon, diantaranya seperti melakukan IPO dan beberapa seperti pembayaran gaji yang tepat, THR yang sudah dilakukan terlebih dahulu untuk menggerakkan ekonomi. Kemudian juga ada CSR yang dilakukan oleh Transcon di wilayah sekitar perusahaan. Mungkin kita bisa langsung ya Pak Leksi, Pak Tutut untuk langsung masuk ke pertanyaan diskusi. Mungkin akan lebih banyak itu karena diskusi biasanya kita akan menemukan ide-ide baru yang bisa menjadi solusi dari sebuah masalah. Ini saya lihat di Q&A answer juga sudah ada pertanyaan dari, oh ini namanya siapa ini, belum masuk. Jadi untuk TRJA dengan diversifikasi usaha yang dilakukan, bagaimana dampak terhadap bisnis perusahaan? Mungkin Pak Leksi kali ya yang bisa ini. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Izin Pak Tutut saya menjawab pertanyaan ini yang pertama ke Transcon ini. Jadi apa dampak diversifikasi usaha yang dilakukan dan bagaimana dampak terhadap bisnis perusahaan? Terima kasih untuk penanya ya, tidak menyebutkan namanya di sini anonimus, tapi intinya adalah pertanyaan Anda sangat baik ya. Karena kalau kita tidak melakukan diversifikasi usaha, ya, tadi Pak Tutut sudah menyampaikan 2040 kalau nggak salah di dalam pemaparannya, itu komoditas tambang kita di Kalimantan Timur, kita bicara batu bara, ini yang terbesar dan Kalimantan Timur sangat bergantung kepada komoditas batu bara ini. Kami sebagai penyedia jasa kepada perusahaan pertambangan batu bara, kalau kami hanya ke satu itu saja, waduh, ini sangat memberatkan, bahkan tahun 2040 mungkin Transcon akan tidak ada. Ini suatu hal yang sangat-sangat kita hindari. Ya. Nah, kemudian apa dampaknya kepada perusahaan dengan diversifikasi ini? Tentunya dengan diversifikasi ini dampaknya sangat menggembirakan. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan kita tidak boleh menempatkan semua apel dalam satu keranjang. Takutnya keranjangnya bocor, apelnya tumpah semua. Jadi taruh di beberapa keranjang.
Itu artinya kita harus mengurangi resiko. Saat ini PT Transcon Jaya sudah mengurangi resikonya. Itu dampak yang pertama. Ya. Kemudian kita dengan menambah jenis produk yang kita jual, artinya itu membuat kita akan memiliki sumber pemasukan lain pada saat satu sumber yang lain tertutup. Ya. Kemudian dengan menambah titik lokasi bisnis di luar Kalimantan, jika satu kali nanti kita tidak berharap seperti itu, Kalimantan Timur lockdown misalnya, pemasukan ke PT Transcon Jaya itu masih ada dari sumber yang lain di luar Kalimantan Timur. Sehingga, ya itu tadi, ekonomi di karyawan kita nggak macet. Ekonomi di sekitar karyawan kita, sekitar mereka tinggal juga tidak macet, karena masih ada proses jual dan beli di sana, dan supplier kita juga tidak macet. Jadi harapan seperti itulah yang membuat kami terus bergerak untuk memberikan dampak positif bagi ekonomi yang ada di sekitar kami. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dulu. Jika ada tambahan dari Pak Tutut, silakan. Iya. Jadi mungkin kalau kita bisa lihat, kalau dari Transcon sudah melakukan diversifikasi nih Pak. Mungkin kalau dari Pak Tutut, mungkin diversifikasinya seperti yang tadi Pak Tutut sampaikan, diversifikasi ekonomi, kita kan masih di batu bara. Nah itu mungkin kita perlu real nih, seperti apa gitu nanti di lapangan, Pak Tutut. Ya, makasih. Pertama saya sangat saya tadi terima kasih Pak Leksi. Ini luar biasa. Saya merasakan semangat dan kepedulian Pak Leksi pada Kalimantan Timur dan juga Indonesia ini. Saya sangat apresiasi Pak Leksi. Tadi Pak Leksi banyak menjelaskan. Saya baru tahu juga ini. Publiknya pertama dari Kaltim. Selamat Pak. Mudah-mudahan terus saya doakan terus sukses membangun Kaltim, membangun SDM-nya, karyawannya juga. Saya kira saya merasakan menjadi bagian dari karyawan Pak Leksi ini, saya juga senang ini. Nggak merasa terancam untuk ini gitu ya, meskipun kondisinya sekarang seperti sekarang. Dan saya kira tadi juga Bapak sampaikan stimulusnya juga sampai, alhamdulillah. Inilah yang kita harapkan. Kami berharap banyak saat ini adalah momen bagaimana kita itu mendorong industri besar, tidak hanya yang UMKM tapi ini, karena mereka menjadi motor ya. Seperti Pak Leksi ini kalau Pak Leksi maju melakukan berbagai macam dan memanfaatkan insentif dari pemerintah, saya kira dampaknya akan juga ada ikutannya di belakangnya. Itu yang penting. Pertama itu. Yang kedua, saya juga sepakat tadi. Jadi kuncinya saat ini memang Kaltim ini seperti perusahaannya Pak Leksi harus melakukan transformasi. Kalau kita melakukan transformasi, betul-betul membumi dan mengena kepada kondisi-kondisi supaya transisi kita itu. Saya membayangkan sekarang Kalimantan Timur, coba ya, kita sudah melewati masa-masa awal itu kayu ya, migas masuk kayu, semuanya mengalami diminishing atau menurun. Secara alami, minyak-minyak yang dulu banyak di Kalimantan Timur, sekarang sudah lebih ke off-stock, bahkan sudah sekarang menjadi penghilangan saja. Ya, batu bara yang mulai muncul era 10 tahun yang lalu itu sudah akan selesai juga dalam waktu dekat. Mau selesai produksinya maupun dibatasi permintaannya. Karena Pak Luhut sendiri juga bilang Indonesia akan tahun 2025. Pak Tutut, maaf Pak, suaranya putus-putus. Iya Mas, sorry. Gimana Mas? Story ini. Ya, ini udah jelas Pak. Saya itu sudah pakai ini, masih belum juga. Sorry, saya nggak ulang ya. Jadi sebenarnya ya, itu harusnya menjadi contoh bagaimana Kaltim juga harus bertransformasi. Ya. Karena memang kita mengalami declining dari migas, declining cepat apa lambat juga declining batu bara di isu-isu mengenai energi terbarukan. Jadi saya kira transformasi seperti apa transformasinya kalau terkait dengan diversifikasi. Kita sudah punya contoh sukses. Dari mana nih? Pak, putus nyambung lagi Pak. Maaf.
Satu lagi ya. Iya. Tapi Mas, saya nggak tahu Iya. apa lagi. Ya, ya. Iya Pak, saya aman Pak. matikan ininya aja ya. Mungkin ya, matikan. Oke Mas, gimana Mas? Oh iya, siap Pak. Saya Iya, matikan, bicara. ya. Saya matikan ini. Jadi kita harus diversifikasi kemana? Kita sudah punya contoh-contoh saat ini bahwa kita sudah mulai bisa menarik investasi hilirisasi batubara. Putin 2024 atau 2025 itu sudah ada insya Allah pabrik mengolah batubara menjadi metanol. Harapan saya kalau ini investasi ini kita iklimnya kita terus tingkatkan, undang-undang kita kerja itu betul-betul akan mengena ya, dirasakan betul-betul terjadi transformasi deregulasi, pemotongan ya. Karena saya metanol itu oleh pintu apa lagi? Terus pohon industri itu berkembang sehingga nanti Transcon akan bisa mengikuti perkembangan di sisi-sisi industri hulunya. Ya, diversifikasi di sisi hulu. Nah, CPO menjadi margarin mentega, menjadi bahan kosmetik, menjadi bahan makanan. Tidak melulu CPO saja. Sehingga Transcon ini bisa ikut nanti. Ketika tumbuh pabrik-pabrik baru, sama itu kualitas SDM-nya semakin meningkat. Apa yang kalau pendidik, kalau kita hanya bisnis apa? Semakin ke hilir, biasanya pendidikan semakin tinggi. Absorpsinya, mungkin Pak Lesi juga bisa ini. Itu Mas, jadi tadi saya paham kalau Pak di Apple itu ada teori jangan kalau telurnya jatuh habis di situ. Ya, jadi ada telur lain. Jadi saya kira diversifikasi itu adalah memitigasi resiko-resiko di dalam bisnis. Dan kita harus dasari itu dengan kebijakan-kebijakan yang real dan memang berani. Kita contoh bagaimana Vietnam saat ini triwulan 1 saya dengan dari ini itu sudah berbarengan dengan China. Kita menjadi otomotif bagaimana deregulasi itu mampu meningkatkan. Kita harus belajar kita. Sekarang di Jawa sudah mulai Pak, di Brebes atau di mana yang tanahnya PTPN itu sudah dirubah menjadi kawasan industri yang sangat progresif sehingga apa belasan perusahaan-perusahaan asing yang tadinya dari China mau realokasi. Saya kira Kalimantan Timur punya posisi yang strategis di dekatnya ABRI juga. Kita punya di tengah-tengah. Jadi ini kita harus gunakan undang-undang cipta IKM tadi Pak Loksi juga bilang. Jadi banyak sekali sekarang ini momen-momen bagus untuk bisa mendorong percepatan pemulihan tadi. Mas Ahmad begitu. Baik Pak. Tadi Pak Tutut juga sempat ngomong kalau game changer kita adalah vaksin gitu Pak ya. Dari Transcon saya dengar kemarin juga ikut mendaftar di vaksin gotong royong. Nah itu gimana kalau dari Pak Leksi progresnya sendiri Pak? Baik, terima kasih Mas Sigit. Jadi memang salah satu usaha dari PT Transcon Jaya supaya tidak nge-lag dalam hal ini dalam operasional, karena terus terang dengan pengaturan dari pemerintah yang mau WFH-kan 50%, ini sangat berpengaruh buat pelayanan, walaupun itu bisa dilakukan dari rumah. Tapi harapan kami ingin supaya kami bisa melakukan pekerjaan tatap muka, di mana bisa lebih penetrasinya bisa lebih jelas gitu ya. Nah, saat ini PT Transcon Jaya memang sudah mendaftar untuk mengikuti vaksinasi mandiri, ya, yang difasilitasi oleh satu organisasi usaha, bukan suatu organisasi usaha. Dari Kadin ya, dari Kadin, saya lupa. Kamar Dagang di Balikpapan di Kalimantan Timur difasilitasi perusahaan-perusahaan yang mendaftar, dan PT Transcon Jaya juga sudah mendaftarkan secara mandiri, sudah menyiapkan dananya. Sayangnya ketersediaan vaksin di Kalimantan Timur ini cukup rendah, sehingga
yang seharusnya mendapatkan prioritas utama pun saat ini masih belum sepenuhnya bisa terpenuhi, seperti orang-orang lanjut usia, pekerja kesehatan, pekerja di bidang pendidikan dan lain-lain, itu sendiri masih belum terpenuhi secara merata. Tadi Pak Tutu sendiri mengatakan bahwa ketersediaan vaksin di Kalimantan Timur itu masih cukup rendah, ya. Kita masih nomor sekian. Intinya ini sudah kami inisiasi. Pada saat Kadin memunculkan program ini, kami segera mendaftar karena kami ingin ada herd immunity juga di sekitar PT Transkon Jaya. Paling tidak kita ingin mempercepat program Presiden Joko Widodo dengan target untuk pemenuhan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia. Walaupun itu kami lakukan secara mandiri. Tetapi memang sayangnya progresnya sampai sekarang kami masih belum dapat yang terbaru karena memang masih ketersediaannya masih sedikit. Jadi sudah sejak bulan Maret kami melakukan pendaftaran ini, Mas Rahmat, Pak Tutu. Sudah sejak bulan Maret kami mendaftar, sudah 3 bulan masih belum dapat informasinya. Informasi terakhir belum ada tersedia untuk vaksin mandiri. Gitu. Siap. Kalau begitu. Berarti posisinya masih menunggu ya, Pak Lexi? Masih menunggu dan kita akan gunakan semua informasi yang ada dari pemerintah, stimulus yang dikeluarkan untuk menggerakkan ekonomi yang ada di sekitar kita. Oke, ini saya lihat di Q&A juga ada pertanyaan baru untuk Pak Tutuk dari Mbak Yanti. Pada Pak Tutuk, penguatan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus di Kaltim sudah lama digaungkan, tapi hasilnya masih belum maksimal. Ini masalahnya apa aja nih, Pak Tutuk? Mungkin bisa disampaikan, Pak. Gambarnya matikan dulu ya. Maaf ya. Gambarnya aja. Iya, Pak. Suaranya masih agak sedikit noisy, naik turun suaranya masih. Gambarnya udah bisa. Kalau gini jelas ya, sorry ya. Ini tadi saya coba nanggapi vaksin sedikit ya. Memang saya juga membenarkan lah seperti Pak Lexi tadi. Halo tes, Pak Rahmat, bisa? Iya, Pak. Jelas kan? Sorry. Oh iya Pak, jelas Pak. Jadi saya tadi juga mengandalan tadi ya, katanya Pak Lexi. Sama Pak kami di Bank Indonesia. Memang kalau menurut saya ini adalah bagaimana kita membuat masyarakat itu lebih kebal bervaksin itu dengan vaksin. Nah, sayangnya memang kondisi Kaltim saat ini vaksinasinya rendah. Tadi sudah sampaikan cuma sekitar berapa tadi 4,5-an, dan prevalensi kita kasus per penduduk itu nomor 2 terbesar di Indonesia. Saya mudah-mudahan karena kita kita sehat, insya Allah sehatnya cukup bagus kekuatan kita, sehingga masyarakatnya juga sadarnya juga cukup tinggi, sehingga mudah-mudahan ini tetap kita bisa atasi meskipun kondisi kita agak terbatas. Jadi BI sendiri itu juga dibandingkan dengan BI lain, Pak Lexi, kami itu satu yang terendah sekarang. Kami sudah ada sebagian pegawai, tapi sebagian besar belum. Kita juga minta lama. Akhirnya kami sekarang coba BI secara ini, kami di pusat mencoba untuk menerobos dengan mungkin vaksin gotong royong dan sebagainya. Karena kami kalau menunggu ini, sedang kami itu melayani masyarakat, ya, sampai di ujung Berau, Ngapulu, sampai Ubar segala macam. Kalau ini teman-teman kasir kami atau pengedar uang kami itu nanti nggak punya immunity, itu kami juga akan berpengaruh ke ekonomi secara Kaltim, Pak. Itu makanya saya terus juga ini. Mudah-mudahan pemerintah segera bisa meningkatkan ya. Oke, pertanyaan yang kepada kawasan industri, Mas Rahmat. Oke, mungkin yang terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan ini mungkin pertanyaan saya juga gitu ya. Saya dulu pernah di Balikpapan, Pak Lexi, 3 tahun 2010 sampai 3 tahun ya 2013. Sampai saat ini ceritanya masih sama. Jadi kawasan industri ini harusnya menjadi pusat. Kalau kita belajar pengalaman negara-negara yang sekarang sudah memasuki negara maju, bahkan sekarang progres yang sangat bagus, Vietnam, China dan sebagainya, mereka menggunakan
special economic zone ini, ya kawasan-kawasan berikat dan sebagainya seperti di Batam dulu mereka ke Batam itu prioritasnya di sana ekspor langsung ekspor dan sebagainya, ya masih itu munculnya pertumbuhan. Cuman kenapa saja saya datang atau mungkin sampai saat ini memang kita belum melihat. Nanti tanggal 15 kami juga kita juga kok sebagai yang melit di sini juga dengan beberapa tempat akan menggunakan webinar diskusi di sana. Saya akan datangkan sponsor sekali Mas Ahmad ya. Siapa? Akan datang himpunan kawasan industri. Story kawasan-kawasan punya kawasan industri di CEO Badan Penanaman Modal Pak. Ini adalah karena menjadi KPM itu yang mendorong kawasan industri. Kami juga akan mengajak pelaku yang mengadakan lebih kepada bisnis kita dan Perindahkop dan beberapa pihak. Nah, kuncinya kalau boleh dibilang nanti akan saya jabarkan, tapi intinya adalah kalau saya dari perspektif kami itu ada mungkin kita kerucutkan menjadi 3 barangkali ya. Pertama tentu lahan. Kalau kita bicara lahan itu bicara harganya, statusnya bagaimana, kepemilikannya gimana. Ketika ada investor masuk, apakah mereka dengan mudah mendapatkan lahan dengan segala dapat cerita Arab sudah mau membuka industri di sini berbasis beberapa memang yang di sini punya keunggulan. Nyari 5 hektar tidak bisa, hanya 5 hektar tidak bisa dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi PR. Kedua adalah kita harus bagaimana nanti itu infrastruktur atau fasilitas. Ya. Ada nggak tax holiday-nya, ada nggak insentif-insentifnya, fasilitas listriknya, airnya, konektivitasnya, menyambung apa enggak nanti itu di kawasan Malawi ke pelabuhan-pelabuhannya, ke misalnya ya, apakah kita dengan mudah mendapatkan tanah-tanah di kawasan Karyamau? Pak Lexi mungkin yang lebih tahu gitu ya. Bukan tanah yang peruntukan ya Pak ya, tapi tanah yang memang digunakan nanti untuk kawasan industri. Gitu ya. Tentu ini pada next-nya pada saat nanti bagaimana SDM-nya. Pak Lexi sudah menyumbang. Tentu ini nanti harus nanti akan kita sama bawa dari luar lagi dan nanti bolak lagi kalau lalu Maaf Pak, yang agak putus-putus Pak. Yang ketiga Pak, apa Pak? Mengenai SDM Mas. Oh SDM. SDM harus disiapkan juga. Nanti ke depan ketika Pak Luhut itu pernah menyampaikan dan saya sudah ulang-ulang terus. Kalau mau saya bikinkan politeknik, gitu ya. Itu sudah saya sampaikan dan ini mestinya kalau ini kita perlu sambut. Dengan kebutuhan industri. Apa sih kita ya mungkin yang akan mengolah menjadi metanol yang dari batu baranya itu sih menjadi industri turunannya apalagi bahan makanan, kosmetik dan sebagainya. Tentu ini butuh sarjana. Tidak cukup dengan SMA saja atau bahkan ya termasuk ini momennya sudah bagus. Ada undang-undang cipta kerja. Inilah yang memang kita harus lakukan sebaik mungkin. Kita harus punya kebijakan afirmasi, keberpihakan bagaimana kita untuk menanggulangi. Mudah-mudahan Pak, tadi ya, Ibu itu Bapak, tanggal 15 nanti bisa ikut. Kita akan diskusikan nanti dengan langsung pelaku. Kami juga mengundang para pimpinan daerah ya, dari Kuti,
masuk ke Samarinda, yang ketua himpunannya kami virtual, beliaunya tetap di Jakarta kayaknya, dan kita diskusikan, kami hanya memfasilitasi bagaimana kita itu bisa mendorong lebih jauh. Permasalahan kayak apa? Ada nggak permasalahan solusi? Kita harus buka meja dalam masalah sehingga kita bisa peta, bilang dipetani pelan-pelan. Kita solusikan mulai satu. Pelan ini dengan momen ya, mencari. Kira gitu Mas Rahmat. Baik Pak Tuto. Tadi kalau bisa saya simpulkan dari pertanyaan tadi, ada 3 hal yang mungkin bisa masih menjadi pekerjaan rumah ya: lahan, infrastruktur, dan fasilitas serta sumber daya manusia. Dan ini juga nanti kolaborasi bersama, nanti rencananya tanggal 15 Juni ya Pak, akan melakukan webinar dan juga FGD gitu. Nanti untuk metani masalah tadi itu. Jadi kalau ada masalah-masalah, kita bisa checklist mana yang jadi masalah. Mungkin nanti kita bisa di sana sekalian nanti bisa menyampaikan apa aja sih yang jadi problem-problem seperti itu ya Pak Tutuk ya. Pak Alexi mungkin mau ada yang mau ditambahkan? Kalau saya mungkin dari sisi keinginan saya secara pribadi atau PT Transjaya terbuka untuk melakukan audiensi langsung nih dengan BI dengan Pak Tutuk dan jajarannya, karena penjelasannya ini cukup menarik, komprehensif, tetapi agak sedikit terputus-putus, dan kami mau mendapatkan informasi yang lebih. Mungkin jika Pak Tutuk berkenan, kami ingin melakukan audiensi ini nanti jika waktunya tepat. Itu saja kalau dari saya. Siap. Baik. Nanti mungkin kita bisa tinggal japri. Oke, Pak Tutuk, ini ada pertanyaan lagi. Bukan pertanyaan, dari Bu Hesti Sambodo. Ini bukan pertanyaan, mungkin usulan. Saya melihat dalam situasi pandemi ini, pemerintah sudah berusaha keras untuk menstabilkan dan menumbuhkan ekonomi. Banyak kebijakan pemerintah dan Bu Hesti sangat mengapresiasi hal-hal tersebut. Usul Bu Hesti, pemerintah bisa meneruskan kebijakan tersebut dan melengkapinya dengan kebijakan yang sifatnya challenge and reward. Jadi memberikan challenge sama reward, tapi juga ada parameter-parameter tertentu. Mungkin Pak Tutuk nanti bisa meneruskan kali ya usulan ini ke pemerintah pusat. Jadi bisa ada apa sih yang bisa dicapai, nanti bisa ada reward gitu buat perusahaan. Mungkin modelnya kayak ini kali Pak ya, insentif tadi mungkin ya bisa masuk ke sini seperti itu. Pak Tutuk mungkin ada yang ingin disampaikan Pak terkait ini Pak? Ya, mungkin sebelum Pak Tutuk menjawab, apa yang menjadi masukan tadi dari Pak Hesti Sambodo, beliau ini kebetulan adalah kita punya komisaris independen di PT Transjaya terbuka. Jadi supaya saling berkenalan. Baik. Baik, saya matikan lagi ya, ini suara saya, mohon maaf, ini saya kebetulan ada 2 layar ini, satunya yang ini saya pakai, sorry. Pak, saya matikan lagi ya supaya suaranya mudah-mudahan ini masyarakat. Tapi lancar kok ini Pak, Oke, saya buka aja kalau gitu ya. Ya, terima kasih. Tadi saya mohon maaf, kenal Pak Hesti ya, kalau boleh ini Pak Hesti Sambodo. Ya. Jadi kami terus terang saat ini terus mau mendorong pemerintah. Jadi tadi Pak Hesti mungkin sudah lihat ya, bagaimana kami punya namanya kebijakan akomodatif. DI itu sektorial sebenarnya. Kami itu otoritas kami di nilai tukar. Bagaimana inflasi, nilai tukar, gitu ya. Tetapi kami sangat peduli bagaimana kalau kami nggak bergerak, sektorial nggak bergerak, makanya kami sekarang kita perlu dorong sektorial dengan menciptakan iklim yang kondusif. Nah, tadi sebenarnya sekarang ini insentif kalau dibilang ya. Tapi misalnya contoh saya ini kan ya, bagaimana kami sekarang mengurangi sampai kita sekarang berapa itu? 3,5 itu kita sepanjang sejarah. Bagaimana kami sekarang mencoba terus menurunkan suku bunganya? Apa yang kami lakukan? Kami pasar mereka.
kamu harus 3%. Nggak bisa, Pak. Yang kami lakukan adalah melakukan currency suku bunga dasar kredit. Kami umumkan komponennya apa aja, per head cost-nya, transparansi ini mendorong. Kalau Anda itu kalau memang sudah diturunkan dari cost of risk, tutup, maaf Pak, putus-putus lagi Pak. Jadi kalau ketika sekarang kita membuat, sudah Mas ya? Iya Pak. Mohon maaf ini, nggak tahu ini kenapa ini ya. Sorry. Kalau kita sekarang insentif kita itu sudah sangat banyak ya, tetapi memang kami nggak bisa menyentuh sektor real, karena sektor real itu tugasnya menyentuh sektor-sektor sistem keuangan. Jadi kalau sekarang bagaimana kita caranya? Kita cukup bunga nggak buka transparan bank-bank. Saya juga Pak Lexi, dalam waktu dekat saya webinar besok itu sudah saya mulai buka itu suku bunga. Tapi tentu saya punya data per bank, tetapi saya kan nggak bisa kemukakan per banknya. Saya akan kelompok-kelompokkan nanti. Karena bank-bank yang belum turun bunganya, padahal mereka sudah untung besar, misalnya begitu. Pokoknya seperti itu ini kan. Mereka cukup besar, tapi belum turun misalnya. Sekarang suku bunga kredit, juga kami turunkan terendah ini, 1,75 kalau tidak salah. Itu sudah sangat rendah sekali. Dulu pernah sampai 3% dan sebagainya. Ya, termasuk sekarang bagaimana kami mendorong namanya digitalisasi, Pak Lexi. Kami mendorong yang namanya elektronifikasi transaksi pemerintah. Supaya apa? Terjadi efisiensi di pemerintahan. Terjadi peningkatan PAD di pemerintah, penerimaan aset daerah. Ya, kita juga ingin mendorong pelayanan publik semakin baik di pemerintahan. Kita karena kewenangan saya di sektor sistem pembayaran, transaksi-transaksi yang kami dorong supaya masuk ke elektronifikasi, dorong masuk ke digitalisasi. Kami dorong bersama dengan Kemendagri di kantor pusat. Kepres sudah keluar. Sekarang sudah terbentuk yang namanya tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Itu akan mendorong peningkatan pelayanan dan meningkatkan PAD. Di Balikpapan, Pak Lexi, kalau Bapak lihat namanya IKIR, ya, IKIR itu adalah kris dengan pembayaran non tunai. Kami dorong supaya transparan, pelayanan pada publik, gitu ya. Pak Lexi kalau ke Samarinda, Pak Lexi akan ketemu nanti e-parking, gitu ya. Pak Lexi kalau ke pasar-pasar di wilayah kerja kami juga di Samarinda dan sebagainya, itu juga kami sekarang lagi dorong bagaimana mereka menggunakan kris itu akan menghubungkan sehingga nanti UMKM akan mendapatkan akses keuangan dan akses pembiayaan insya Allah. Mereka akan lebih transparan. Database-nya juga kami akan punya. Kami sekarang tantangannya adalah mendisiplinkan data-data yang membersihkan data-data yang selama ini masih agak kurang tertib di pasar-pasar. Tapi kalau nanti sudah kita tertibkan semuanya, insya Allah transparan data-datanya lebih bagus. Kita bisa gunakan untuk kepentingan-kepentingan lebih besar, pembiayaan, akses keuangan, pendampingan, pelatihan dan sebagainya. Saya kira kita cukup banyak. Sekarang kami juga riru investasi. Pak Lexi dan Pak Hesti, kami itu punya namanya Regional Investment Relation Unit. Itu adalah kami dorong menjadi milik Kaltim, memang ini milik Kaltim bersama-sama Pemda. Kami mempromosikan investasi yang berkualitas, ya, bukan investasi yang sekedar ekstraktif, tetapi investasi yang memang masuk ke dorong ke hilirisasi. Ya, kami sudah ini coba proses, ini sudah ada nanti investor masuk. Di Kukal kami promosikan ada investasi, ini kerjasama dengan DPMTSP, dengan Pemda setempat, dengan Kadin juga, gitu ya. Kami dorong ada PLTS Surya komunal di Kukal, ada industri tongkol, tuna dan cakalang di Bontang yang nanti insya Allah akan datang. Saya kira itu yang kami dorong. Kami buatkan insentif, lomba-lomba yang menang kami buatkan namanya mini feasibility study. Mereka bisa membuat yang mau masuk ke industri ini.
Saya kira ini kami lakukan, ini harus sinergi, kolaborasi. Nanti kami akan dengan perbankan, kami pertemukan bagaimana kita membuka yang ada. Saya kira masih banyak peluang, kita jadi yang namanya asimetri. Ini bank yang memang kadang-kadang padahal usahanya itu layak dibiayai. Itu yang penting. Kalau yang nggak layak memang wajar, jangan dibiayai dulu. Dibesarkan. Harus kasih, tetap dibukakan, sarankan sehingga bank membiayai. Saya kira itu paling. Terima kasih masukan. Baik. Masukan. Terima kasih. Baik. Jadi mungkin sudah dilakukan, cuma memang secara makro dan kebijakan-kebijakan itu sudah mulai sudah berjalan ya Pak Tutuk ya. Ya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan juga Pak untuk dari Pak Amsah Maulana untuk Pak Leksi mungkin. Apakah PT Transcon Jaya sudah melibatkan UMKM lokal dalam bisnis secara langsung? Jika sudah, dalam hal apa? Mungkin langsung ke Pak Leksi. Sebelumnya ini Pak Hesti, terima kasih Pak Hesti dari Pak Tutuk nih, terima kasih dari Pak Hesti ada di kolom Q&A. Terima kasih, semangat terus untuk Indonesia. Mungkin bisa langsung Pak Leksi. Oke, terima kasih pertanyaannya kepada sahabat saya Amsah Maulana. Tetapi sebelumnya dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Tutut tadi, saya semakin terdorong untuk pengen ketemu secepatnya ini. Karena kan Pak Tutut mengatakan bahwa Pak Tutut dan jajarannya tidak bisa langsung masuk kepada sektor real. Sehingga inilah mungkin kolaborasi awal sektor real dan pihak BI Kaltim. Saya pengen nanti kita akan bicarakan kapan bisa ada waktu untuk bisa bertemu. Baik, untuk menjawab pertanyaan Pak Amsah Maulana tadi. Apakah ada bagaimana pertanyaannya tadi? Tolong diulangi. Sebentar. Bagaimana? Apakah Transcon Jaya sudah melibatkan UMKM lokal dalam bisnisnya secara langsung? Jika sudah, dalam hal apa? Oke, terima kasih. Pak Mas Rahmat dan Pak Tutut. Yeah. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa PT Transcon Jaya saat ini terlibat dengan CSR di bidang pendidikan. Memang kalau CSR ada beberapa sisi, itu yang lain sudah kami laksanakan masih berkelanjutan di sisi lingkungan, sisi sosial itu masih berkelanjutan. Tetapi kami melihat bahwa sisi pendidikan ini juga sangat penting saat ini karena kita melihat bahwa IKN Ibu Kota Negara kita ada di Kalimantan Timur, kami ingin terlibat mempersiapkan sumber daya manusianya ya melalui pendidikan dasarnya dari tingkat SMK, SMA dan juga sekolah tinggi atau universitas, dan kami sudah melakukan kerjasama dan menandatangani beberapa fakta untuk bekerjasama dalam membuat kurikulum yang tepat, kemudian menjadi tenaga pengajar untuk beberapa mata pelajaran yang ada di sekolah ataupun di sekolah tinggi tersebut. Kami mendatangkan guru-guru dari karyawan kami sendiri di sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan kami. Tujuannya adalah tadi menyediakan sumber daya manusia yang bisa digunakan di ibu kota negara nanti. Nah, dalam UMKM ini yang sedang kami sedang bahas saat ini, dan dalam waktu dekat kami akan melakukan pelatihan UMKM ya. Karena kami berharap UMKM kita juga bisa menjadi penggerak ekonomi di tempat mereka berada. Pelatihannya mungkin bukan yang sulit atau yang susah-susah, karena kita tahu pelaku UMKM mungkin tidak memiliki sumber atau latar belakang pendidikan yang mencukupi untuk ke sana. Yang pasti yang ingin kita berikan kepada mereka, yang ingin kita latih kepada mereka adalah kemampuan mereka untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan usaha mereka, kemudian bagaimana mereka bisa menyusun laporan keuangan. Karena harus kita akui bahwa pada saat UMKM mengajukan pinjaman, tentunya laporan keuangan seperti ini juga diminta oleh pihak bank atau pemberi modal kepada mereka.
bagaimana mereka bisa mendapatkan akses modal kalau mereka sendiri tidak mengerti atau tidak bisa membuat laporan. Nah, kami sudah memikirkan seperti itu dan sedang merumuskan hal itu, dan dalam waktu dekat, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah bisa mengarahkan mereka, mengundang mereka, dan kita akan memberikan pelatihan. Kebetulan di PT Transkon Jaya Terbuka ini ada training center, ya, ada training center yang kebetulan juga di masa pandemi ini kapasitasnya kami kurangi sampai dengan 50%. Sehingga ada kelas-kelas yang bisa kita gunakan di mana kami bisa mengundang mereka dengan protokol kesehatan yang ketat untuk kita bisa melakukan pelatihan seperti yang kita harapkan, yang sudah saya sampaikan tadi. Harapannya yaitu tadi mereka bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan bisa membuat laporan sederhana yang digunakan pada saat ini diminta oleh pihak pemberi modal, dan mereka juga bisa memiliki kesempatan yang sama pada saat nanti ada banyak pendatang yang masuk ke Kalimantan Timur untuk menjadi bagian dari IKN. Apakah kemudian nanti industri kecil kita ini menjadi mati karena yang masuk nanti mungkin saja memiliki skill yang lebih daripada yang mereka miliki saat ini. Jadi mohon bantuannya juga, nanti jika kami akan memohon bantuan supaya kita bisa berkolaborasi untuk hal seperti ini. Itu yang bisa saya sampaikan kepada penanya tadi, sahabat kami Amsah. Baik, terima kasih Pak Aleksi. Diskusi kita sebenarnya menarik banget, tapi waktu ini sudah membatasi menjadi memaksa kita untuk segera berakhir. Mungkin ada yang bisa saya ringkas mungkin dari hasil diskusi kali ini. Di antaranya misalnya Kaltim ini sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam, jadi perlu segera melakukan diversifikasi agar ekonominya tidak mandek gitu. Seperti yang sudah dilakukan Transkon Jaya yang tadi juga melakukan berbagai diversifikasi ekonomi. Mungkin dari Pak Tutut ada closing statement, Pak? Ya. Sebelum kita tutup. Mas, saya matikan lagi ya Pak, nanti ini lagi ya. Boleh. Baik Pak. Mas Rahmat, saya kira ini apa yang dilakukan Pak Leksi ini contoh menjadi pengusaha yang sangat peduli, punya semangat dan komitmen bagaimana terus adaptif di tengah perubahan zaman, di tengah fluktuasi uncertainty. Ini ada yang namanya black swan saat ini ya. Kita nggak tahu dari mana ininya, tapi kita juga nggak tahu ke depan agak gelap-gelap juga ya Pak Leksi ya. Jadi kuncinya memang adaptif. Yang dilakukan Pak Leksi ini merupakan contoh bagaimana perusahaan bisa beradaptasi saya kira. Dan kami dari Bank Indonesia tentu ingin terus selama kondisi memungkinkan ya, kami ingin terus menjaga dengan menggunakan kebijakan akomodatif. Akomodatif artinya mendorong pertumbuhan ekonomi. Ingat, Indonesia harus keluar dari jebakan pendapatan menengah. Kita sekarang masih 4.000 US dollar pendapatan per kapita, itu pun masih terjadi divergensi ya, ada yang inequality in income-nya, wealth-nya. Nah, kalau kita tujuannya mencapai 12.000 lebih. Negara maju itu di atas 12.500. Untuk ke sana perlu tumbuh 6-7 bahkan di atas 10%. Jadi apa yang dilakukan Pak Leksi, kalau ini bisa diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lain, transformasi adaptif kepada lingkungan yang ada dengan terus semangat dan komitmen, saya kira kita bisa tumbuh lebih jauh, lebih tinggi lagi untuk mendukung Indonesia maju. Kalau kita tumbuh seperti sekarang, agak sulit untuk mendukung, karena memang sangat rendah, tertekan, karena kita hanya bisanya ekspor mentah dan sebagainya. Saya kira semangatnya Pak Leksi perlu kita bawa kepada semangat Kaltim, semangat bertransformasi, semangat adaptif, semangat untuk berubah sehingga Kaltim bisa jauh lebih baik lagi. Kami dari Bank Indonesia mendorong, menciptakan iklim saja. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang berkah buat kita semuanya. Kami juga masuk ke UMKM, tidak hanya seperti dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Pak Leksi. UMKM juga, UMKM go export, go digital, ya, UMKM sukses dan sebagainya. Tapi ini nanti akan saya jelaskan tanggal 15 nanti bagaimana kami konsep-konsep kami sehingga akan semuanya berjalan dengan seimbang.
Perusahaan besar maju, perusahaan di tengah maju, di bawah juga maju, harmoni sehingga mendorong diversifikasi, pertumbuhan ekonomi lebih baik, itu akan mencerahkan dan memberikan kesejahteraan buat Kalimantan Timur. Terima kasih Mas Rahmat, Mas Leksi, dan semuanya. Bapak Ibu Dian, salam sehat, salam bahagia. Maaf lahir batin kalau ada yang kurang-kurang dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Tutut, salam sehat selalu. Pak Leksi, mungkin ada closing statement, Pak? Oke, singkat saja. PT Transcon Jaya Terbuka akan membantu kebijakan dari pemulihan ekonomi regional sesuai dengan kapasitasnya, ya, sesuai dengan kemampuan PT Transcon Jaya dan juga sumber daya yang ada di PT Transcon Jaya Terbuka. Dan juga kami juga peduli dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta akses kepada pendanaan bagi UMKM yang ada di sekitar PT Transcon Jaya. Jadi kita berkolaborasi dalam hal kecil yang ada di PT Transcon Jaya Terbuka. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mas Rahmat, terima kasih Pak Tutu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat senantiasa. Amin. Baik, terima kasih Pak Leksi. Mungkin saya tambahin juga game changer kita, vaksin gotong royong mungkin bisa diharapkan bisa segera masuk ke Kaltim supaya herd immunity kita bisa segera tercapai ya Pak. Ya. Ya. Sebelum mengakhiri webinar kali ini, saya ingin selalu mengingatkan untuk selalu mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas serta memakai masker agar kita semua selalu sehat dan juga testing, tracing dan treatment supaya masalah pandemi ini bisa segera kita akhiri dan ekonomi kita bisa segera pulih dan kembali melaju dengan kencang lagi gitu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang pada para panelis dan kepada para partisipan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahmat. Pak Leksi, terima kasih. Sukses pelatihannya Pak. Kalau perlu ngajak perbankan Pak, ngundang perbankan untuk ikut ngelatih di situ. Bisa aja mulai dikenalkan mulai awal Pak Leksi. Baik Pak, itu saya anggap sebagai undangan Pak. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut kalau gitu. Nanti ngundang ini aja, ngundang dari perbankan. Nanti saya Bapak kalau mau saya hubungkan dengan teman saya di BI Balikpapan, Mas Divio. Nanti mungkin Bapak ada ngundang pelatih ya. Jadi dari awal itu dikenalkan perbankan mereka juga, sehingga nanti perbankan juga akan melihat gitu. Jadi pelatihan UMKM nanti itu kalau perbankan dari awal sudah tahu, apalagi ini visible, mereka akan ambil Pak. Ujungnya kan nanti kan pembiayaan ya Pak ya. Jadi ada integrasi namanya ekonomi dan keuangan. Ekonominya ditingkatkan bisnisnya, tapi juga disiapkan juga calon-calon yang akan membiayai, dikenalkan sejak awal. Mungkin itu Pak masukan ini Pak. Kami juga melakukan hal yang sama di Kalimantan Timur sini. Siap. Saat kick off kita akan informasikan Pak. Monggo Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat semuanya. Ya.